Halo followersku, aduh maaf ya, aku baru bisa live sekarang. Kalian pada kangen sama aku ya? Hahaha. Dinar, kamu benar-benar udah gila ya? Rumah hampir kebakaran karena masakanmu gosong. Tapi kamu malah asik ketawa-tawa di depan HP sialan ini. Guys, bentar ya. Kamu apa-apaan sih? Masuk nggak pakai ketuk pintu, ngerusak live aku tahu gak? Padahal tinggal matiin aja kompornya, apa susahnya sih? Nggak usah teriak-teriak. Kurang ajar kamu, gara-gara memikirkan tingkah malasmu, konsentrasiku di... Jam segini baru keluar, Arya. Istri kamu mana? Masih jadi ratu di dalam kamar. Enak ya, matahari udah di atas kepala tapi belum bangun juga. Dinar lagi kurang enak badan, Mbak Santi. Perasaan gak enak badan terus. Lihat itu, teras rumah kamu udah kayak hutan saking kotornya. Jujur ya, aku yang ngelihatnya aja risih. Malu-maluin banget punya istri pemalas begitu. Cukup Mbak, itu urusan rumah tangga aku, bukan urusan kamu. Nggak usah ikut campur. Aduh, jangan bertengkar pagi-pagi nak Arya. Ngomong-ngomong, Mbak Dinar mau belanja nggak? Sayuran Mbok lagi seger-seger loh ini. Nanti kehabisan kalau kesiangan terus. Nggak usah ditunggu Mbok, ini uangnya. Aku titip belanjaan aja buat hari ini. Tolong pilihin sayur yang gampang dimasak, nanti taruh aja di depan pintu. Iya nak Arya, Mbok kasihan banget ngeliat kamu. Semuanya harus kamu yang urus sendiri. Istrimu itu harusnya diajarin biar ngerti tanggung jawab sebagai istri. Aku berangkat dulu Mbok. Astaga, Dinar, ini rumah atau tempat pembuangan sampah? Kamu ini perempuan. Jam segini kenapa masih tiduran dan main HP terus? Pintu diketuk dulu baru masuk kali Bu. Aku ini lagi kerja, lagi balas-balesin komentar followers aku di media sosial. Jangan diganggu dulu ah. Kurang ajar kamu ya, ditanya orang tua malah ngejawab begitu. Lihat itu piring kotor, gelas kotor, bahkan sampah bekas makanan aja nggak kamu beresin. Ibu sama bapak kalau datang cuma mau marahin aku, mending pulang aja deh. Piring dan gelas kotor kan bisa dicuci besok-besok. Kenapa sih semuanya harus dipermasalahin? Aku juga capek, butuh hiburan. Capek apa kamu? Itu sayur dari pagi dibeliin Arya aja sampai layu di teras rumah karena nggak kamu sentuh. Istri macam apa kamu ini? Suami pulang kerja itu butuh rumah yang bersih dan makanan, bukan disuguhin pemandangan menjijikan begini. Kalau Mas Arya mau makan ya tinggal beli di luar, gampang kan? Uang dia kan banyak. Aku nggak sudi ya diatur-atur terus kayak pembantu. Jago ucapan kamu Dinar, kamu udah keterlaluan. Biar kamu tahu rasa, biar Arya sendiri yang membereskan kelakuan malas kamu ini nanti malam. Aryo, apa-apaan hasil kerja kamu ini? Proyek besar kita melayang. Kalau laporan yang kamu bikin sekacau ini, kamu niat kerja atau enggak, ha? Maaf Pak Riko, saya benar-benar minta maaf. Pikiran saya sedang sangat terganggu beberapa hari ini. Saya janji akan segera memperbaikinya, Pak. Saya nggak butuh janji kamu. Perusahaan tidak mau tahu urusan pribadi kamu. Kalau sampai besok kerjaan kamu masih berantakan seperti ini, posisi kamu sebagai kepala tim akan saya copot. Ingat itu. Minum dulu ya, tenangin dulu. Kamu kenapa sih? Nggak biasanya kamu kerja sampai gak fokus begini. Ada masalah apa di rumah? Rumahku udah seperti neraka man. Dinar benar-benar keterlaluan. Dia tidak pernah mau ngurus rumahnya. Kerjanya cuma main HP dari pagi sampai malam. Tadi pagi aja aku harus menanggung malu karena disindir tetangga. Astaga, jadi karena itu kamu nggak bisa diam terus menerus ya. Kamu itu kepala keluarga, punya hak untuk bersikap tegas. Kalau kamu diem aja, justru karir kamu di kantor ini yang bakal hancur total karena ulah istrimu. Kamu bener man, kesabaranku udah habis. Aku nggak bisa tinggal diam lagi melihat rumah tanggaku hancur seperti ini. Ya udah, sekarang lanjutin dulu kerjanya.
Oke, semuanya udah siap. Aku bakal bikin konten a day in my life di sini. Ibu, apa-apaan sih? Ini videonya lagi direkam tahu. Gara-gara ibu, momen estetikku jadi rusak semua. Bisa nggak sih jangan ganggu kerjaan aku? Apa kamu bilang? Kamu sebut ini kerjaan? Lihat itu, piring sama wajan udah berkerak. Berhari-hari nggak kamu cuci. Bau busuknya udah sampai ke depan, Dinar. Apa kamu nggak punya urat malu? Halah, tinggal dicuci nanti malam juga beres. Ibu nggak usah lebay deh. Konten a day in my life aku ini jauh lebih penting buat masa depan aku daripada sekedar ngurusin piring kotor. Masa depan apa yang kamu kejar dengan cara membiarkan suamimu kelaparan, ha? Tugas utama kamu itu mengurus rumah dan melayani Arya, bukan malah bergaya di depan kamera seperti orang kurang kerjaan. Sadar kamu, Dinar? Aku bosan ya diceramahi terus. Ini ya hidup aku, ini rumah tangga aku sama Mas Arya. Ibu itu cuma mertua, jadi nggak usah ikut campur dan ngontrol semua kegiatan aku di rumah ini. Kamu benar-benar keterlaluan, menantu tidak tahu diri. Kamu lihat aja nanti kalau Arya pulang, ibu tidak akan tinggal diam melihat kelakuan bejatmu ini. Capek-capek aku kerja dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah jangankan disambut, makan 1 sendok pun nggak ada. Kamu ini nih jadi istri atau enggak, Dinar? Sensi amat sih, pulang-pulang langsung bentak istri. Kalau lapar ya tinggal pesan lewat aplikasi. Beres kan? Jangan bikin aku pusing deh, aku juga lagi sibuk ini. Dinar, taruh HP kamu sekarang. Sopan sedikit kalau ada suami dan orang tua lagi bicara. Benar-benar nggak punya tata krama kamu. Apalagi sih Pak, Bu, salahku di mana? Aktivitas medsosku ini bukan cuma main-main, ini bentuk self love. Ini investasi masa depan buat jadi konten kreator, biar aku bisa menghasilkan uang sendiri dan gak diramein terus di rumah ini. Investasi apa yang kamu maksud? Kalau suami dan rumah aja nggak terurus, kamu udah dibutakan oleh dunia maya, Dinar. Kamu egois. Aku nggak egois, kalian aja yang kolot dan nggak paham sama perkembangan zaman. Semua orang sekarang cari uang lewat medsos, tapi kenapa cuma aku yang selalu disalahin dan dipojokkan di rumah ini? Cukup, Dinar, tutup mulutmu. Uang yang aku kasih setiap bulan belum cukup sampai kamu harus menelantarkan kewajibanmu demi konten sampah itu, ha? Sumpah, kesabaran aku udah habis ngeliat tingkah kamu kayak gini. Lihat ini Aryo, kontrak bernilai miliar rupiah melayang begitu aja di dalam semalam. Dan ini semua murni kesalahan kamu yang gak becus memeriksa detail dokumen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Riko. Pikiran saya benar-benar sedang kacau karena masalah di rumah. Saya mengaku salah, Pak. Saya tidak mau tahu apa masalah di rumahmu. Perusahaan mengalami kerugian besar karena kamu gak profesional. Mulai hari ini hak pengelolaan proyek besar ini saya cabut total dari kamu. Pak Riko, tolong beri saya satu kesempatan lagi, Pak. Kehilangan proyek ini bakal menghancurkan finansial keluarga saya. Saya mohon, Pak. Keputusan saya udah bulat, Aryo. Bersyukur kamu tidak saya pecat detik ini juga. Sekarang rapikan barang-barangmu dan silahkan pulang lebih awal. Perbaiki dulu otakmu yang berantakan itu sebelum kembali bekerja. Baik, Pak. Terima kasih atas kebijakannya. Halo followersku, aduh maaf ya, aku baru bisa live sekarang. Kalian pada kangen sama aku ya? Hahaha. Dinar, kamu benar-benar udah gila ya. Rumah hampir kebakaran karena masakanmu gosong, tapi kamu malah asik ketawa-tawa di depan HP sialan ini. Guys, bentar ya. Kamu apa-apaan sih? Masuk nggak pakai ketuk pintu, ngerusak live aku tahu gak? Padahal tinggal matiin aja kompornya, apa susahnya sih? Nggak usah teriak-teriak. Kurang ajar kamu, gara-gara memikirkan tingkah malasmu, konsentrasiku di kantor hancur dan proyek besarku dicopot hari ini. Kita bisa miskin karena kelakuan kamu. Balikin HP aku, Arya. Jangan berani-berani nyentuh barang aku ya. Ini yang bikin kamu jadi istri iblis. Rasakan ini.
Aku benci sama kamu, aku benci. Kamu yang jahat, Dinar. Kamu hampir mencelakai kita semua demi benda tidak berguna itu. Kamu layak mendapatkan perlakuan ini dari Arya. Dengar ya, Dinar. Ini ultimatum terakhirku. Mulai besok kamu berubah total jadi istri yang benar, atau kita selesaikan pernikahan ini hancur di pengadilan agama. Aku nggak main-main. HP aku hancur, semuanya hilang. Mas Arya jahat, Bu. Dia tega ngancem aku mau nyerahin aku cuma karena masalah sepele begini. Istighfar Dinar, coba tenangkan diri kamu dulu. Ini bukan masalah sepele. Kamu menangisi HP yang hancur, tapi apa kamu pernah menangisi hati suamimu yang udah lama hancur karena tabiatmu? Tapi nggak harus dibanting sampai hancur begini, Bu. Aku kan cuma mau cari kesibukan sendiri. Kenapa Arya sampai tega ngancem cerai? Aku takut, Bu. Aku nggak mau pisah sama Arya. Arya melakukan itu karena dia udah diambang batas, Nak. Dia kehilangan proyek besar di kantornya hari ini karena pikirannya terbagi memikirkan rumah yang tidak pernah kamu urus. Selama ini dia memikul beban sendirian, sementara kamu asik mencari pujian dari orang asing di media sosial yang bahkan gak peduli kalau rumahmu kebakaran. Benar apa kata ibumu, Dinar? Bapak tahu kalau kamu shock, tapi ancaman Arya itu nyata. Kalau kamu nggak mau kehilangan pernikahan ini, buang jauh-jauh egomu itu. Pikirkan matang-matang malam ini. Aku harus gimana, Pak? Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana tanpa HP aku. Mulai dari hal kecil, Nak. Benahi dirimu, benahi rumah ini. Ibu nggak akan ninggalin kamu, ibu bakal bimbing kamu. Tapi kamu harus janji, lepasin semua kemalasanmu dan hargai suami kamu yang sedang berjuang di luar sana. Ini kesempatan terakhir kamu. Jemuran kan udah beres semua, sekarang waktunya urus dapur. Kamu harus selalu sediain makanan buat suami kamu. Iya, Bu. Astaga, ini beneran Mbak Dinar. Mbok sampai pangling loh. Jam segini udah ngerjain kerjaan rumah. Biasanya kan pintu rumah masih dikunci rapet. Iya, Mbok Darmi, selamat pagi. Sini, Mbok, sayurannya ditaruh di atas meja aja. Mulai sekarang aku yang bakal masak sendiri buat Mas Arya. Alhamdulillah ya Gusti, Mbok ikut seneng liatnya, Mbak. Nah, kalau begini kan anak Arya pasti makin sayang dan betah pulang ke rumah. Ibu Rayu hebat banget bisa ngajarin menantunya sampai pintar begini. Ini semua karena kemauan Dinar sendiri, Mbok. Dia anak yang penurut kalau mau belajar. Ya udah, Mbok Darmi lanjut keliling aja dulu. Terima kasih ya sayurnya. Iya, Bu. Mbak Dinar, Mbok permisi dulu ya. Semangat masaknya. Dadah. Nah, Dinar, potongan sayurnya itu udah pas. Sekarang kamu siapin bumbu-bumbunya sambil dibaca aja buku resepnya biar nggak lupa. Siap, Bu. Aku janji nggak bakal males lagi. Rasa lelah karena ngurus rumah itu ternyata jauh lebih menyenangkan daripada sibuk nyari perhatian orang-orang di media sosial. Aku pengen Mas Arya bangga ngeliat perubahan aku ini, Bu. Mas Arya, ini aku buatin teh hangat sama cemilan sedikit buat nemenin kerja. Diminum ya, Mas, mumpung masih hangat. Makasih ya, kamu belum tidur. Ini udah hampir jam 11 malam loh. Belum, Mas, aku sengaja nunggu kamu selesai kerja. Mas, aku mau bicara sebentar boleh? Aku minta maaf ya yang sebesar-besarnya atas semua kelakuan aku. Udah berminggu-minggu kamu berubah, Dinar. Rumah selalu bersih, masakan juga selalu ada. Aku melihat semua usaha kamu itu kok. Jadi kamu jangan ngerasa bersalah terus. Aku bener-bener menyesal, Mas. Gara-gara keegoisan aku main HP terus, rumah tangga kita hampir hancur. Bahkan karirmu di kantor sampai kena imbasnya. Aku janji, Mas, nggak akan ngulangin kelalaian itu lagi. Tolong jangan cerain aku, Mas. Aku sayang sama kamu. Hati suami mana yang gak luluh melihat istrinya mau belajar bebenah seperti ini? Dinar, jujur kemarahanku waktu itu karena aku udah saking bingungnya menghadapi sikap kamu. Tapi ngeliat perubahan kamu sekarang, aku jadi bisa maafin kamu. Kita tata lagi semuanya dari awal ya. Iya, Mas, makasih banyak udah ngasih aku kesempatan kedua. Aku nggak akan ngecewain kamu lagi.
Ini barangnya ya Pak, Bu, masih baru dan segelnya utuh. Silakan, ini nota pembelian dan kartu garansi resminya dipegang dulu. Ada yang mau dibantu lagi untuk aktivasinya? Nggak usah mbak, terima kasih. Nanti biar kami urus sendiri di rumah. Ini buat kamu Dinar. Aku belikan HP baru ini bukan karena aku mau memanjakan kemalasanmu kayak dulu lagi. Mas Arya, ini serius buat aku. Aku ngerasa nggak enak. Aku takut nggak bisa ngontrol diriku lagi kayak dulu, Mas. Aku ngasih ini karena aku percaya sama kamu udah berubah. HP ini alat komunikasi, gunakan secara bijak untuk hal-hal yang sehat. Kabari aku kalau aku sedang di kantor, atau pakai untuk mencari resep makanan baru dari ibu. Bisa kan Dinar? Iya Mas, aku janji aku nggak akan pernah ngebiarin benda ini menjauhkan aku dari kewajiban aku lagi. Aku nggak sudi jadi budak dunia maya, apalagi sampai mengabaikan kamu. Wah, selamat ya Bu. Semoga handphone barunya berkah dan bermanfaat untuk keluarganya. Iya Mbak, terima kasih banyak ya. Ayo sekarang kita pulang. Ayo semuanya lihat ke kamera dulu. Aku pengen mengabadikan momen kita. Kita foto selfie dulu ya. 1, 2, 3, senyum. Wah, bagus sekali hasilnya. Ibu pikir kamu mau langsung unggah ke media sosial lagi demi cari pujian, Dinar. Enggak Bu, foto ini murni buat dokumentasi pribadi dan pengingat di HP aku. Biar aku selalu ingat proses hidup yang berharga ini, bahwa kebahagiaan nyata itu ada di sini bersama keluarga dan bukan di dunia maya. Bagus Dinar, Bapak bangga sekali melihat perubahanmu sekarang. Rumah jadi terurus, masakanmu ini juga baunya sangat sedap. Kamu bener-bener udah jadi istri yang solihah. Iya Pak, Bu, sekarang aku kalau pulang kerja rasanya tenang sekali. Nggak ada lagi beban pikiran karena rumah selalu rapi dan makan malam selalu siap di meja. Makasih ya sayang, kamu udah ngebuktiin janji kamu. Aku yang terima kasih banyak Mas, karena kamu, Bapak dan Ibu juga masih mau ngebimbing aku dan gak nyerah karena keegoisan aku yang dulu. Mulai sekarang fokus hidupku cuma ngurus kamu dan keluarga kita Mas. Udah, jangan buat ibu nangis malam-malam gini. Ayo Arya, dipimpin doanya. Perut ibu udah lapar banget ngelihat hidangan buatan menantu kesayangan ibu ini. Baik, mari kita berdoa bersama-sama.